Ini adalah terong Propita F1 usia 40 hari setelah tanam. Dan kemudian perawatan apa saja yang harus kita lakukan, dan kemudian tips-tips apa saja yang harus kita lakukan. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana tata cara saya dalam proses perawatan tanaman terong Propita F1 dan perawatan tanaman cabai bara F1 ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Untuk perawatan terong usia 40 hari berfokus pada fase generatif. Pembungaan, pembuahan dengan pemupukan NPK susulan sekitar dosis 10-5 gram per tanaman ya teman-teman. Itu rutin dilakukan. Untuk proses penyiramannya adalah 1-2 kali sehari ya teman-teman. Dan kemudian untuk perempelan tunas atau tunas air kita sering menyebutnya di cabang V, serta pengendalian hama kutu dan ulat, itu pastikan semuanya dilakukan untuk perempelan dan pembersihan gulma dengan baik ya teman-teman. Dan kemudian kita fokus terhadap nutrisi di usia tanaman terong 40 hari setelah tanam, yaitu proses pemupukan susulan di umur 40-42 hari setelah tanam. Berikan pupuk susulan kedua atau ketiga tergantung varietas, bisa menggunakan NPK 16 ya teman-teman. Dan kalau memang dispray kita gunakan MKP atau sejenis Manohara Premium ya teman-teman untuk kalsiumnya. Dan kemudian berikan 10-15 gram per tanaman, karena kalau di fase peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif itu memang penting kita melakukan proses pemupukan yang cenderung makro ya teman-teman, atau cenderung besar. Kemudian pupuk diletakkan di dalam lubang tunggal seperti biasa di sekitaran tanaman, lalu seperti biasa agar tidak mengendap kita tutup ya teman-teman untuk lubang pupuknya. Nah kemudian perempelan atau pruning itu memang penting ya teman-teman. Ada yang bertanya juga katanya, bang, apakah terong abang dilakukan perempelan atau pruning untuk jenis terong lalapnya? Kalau memang kita sempat, kita lakukan ya teman-teman. Kalau tidak ya dibiarkan, sudah bagus seperti ini. Sebagaimana yang teman-teman simak untuk proses tanaman yang saya miliki di usia 40 hari setelah tanam. Bentukannya atau tampak dalam video ini real murni adalah tanaman terong lalap Propita F1 yang saya miliki di usia 40 hari. Memang sebagian ada yang sudah tumbuh bunga, bahkan ada sebagian yang sudah muncul bentil buah ya teman-teman. Dan kemudian penyiraman itu penting juga, tetapi memang untuk di daerah saya pada saat teman-teman menyaksikan video ini cenderung terjadi musim hujan dari sore sampai pagi, dari pagi sampai sore kembali. Kadang-kadang selama 1 minggu full siang malam ini terjadi hujan secara terus menerus. Dan untuk proses pengendalian agar tidak layunya, seperti biasa saya menggunakan fungi ya teman-teman, baik sistemik ataupun kontak atau protektif ya teman-teman. Bisa disimak pada video-video saya sebelumnya. Dan kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, lakukan monitoring setiap hari. Kita pantau setiap hari terhadap hama-hama yang kemungkinan menyerang tanaman terong yang kita miliki, termasuk hama yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu adalah hama ulat dan hama kutu putih. Nah, itu adalah 2 faktor yang harus benar-benar ekstra lakukan pemantauan agar tanaman terong yang teman-teman miliki tidak terkena hama tersebut. Kemudian kutu daun, kemudian tungau. Untuk proses penyepraiannya bisa disimak pada video sebelumnya. Kita menggunakan apa-apa saja, silahkan dibuka di playlist. Dan kemudian jika terjadi serangan, lakukan penyemprotan insektisida atau pestisida dengan dosis yang kemudian kita sesuaikan tergantung ambang batas hama yang menyerang tanaman kita ya teman-teman. Dan memang untuk fase peralihan seperti ini, di fase vegetatif ke fase generatif seperti ini, memang rawan sekali terhadap hama, terutama kutu putih ya teman-teman. Jika ada kupu-kupu putih yang kemudian terbang hinggap di pohon terong yang kita miliki, biasanya itu bertelur dan mengeluarkan larva, di mana larva tersebut akan tumbuh sangat pesat menggerogoti bakal buah bunga yang akan tumbuh ke depan ya teman-teman. Jadi kalau saya setiap hari saya melakukan proses pengecekan, kita balik daunnya, kita cek batangnya. Jadi untuk proses bertani itu jangan kemudian mentang-mentang tanaman kita sudah subur, sudah lebat, sudah bagus seperti ini, kemudian kita tinggalkan begitu saja, bahkan ke kebun pun jarang. Nah disitulah biasanya tidak terpantau. Kalau hama sudah cenderung menyerang di luar ambang batas,
kita akan lebih sulit untuk proses pengendaliannya ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses perawatan tanaman terong Prophyta F1 usia 42 hari setelah tanam ya teman-teman. 40 sampai 42 hari setelah tanam. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tata cara bagaimana untuk proses budidaya tanaman terong atau tanaman cabai. Tetap semangat, tetap optimis. Untuk para petani di seluruh Nusantara, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って